Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menerangkan mengenai perencanaan kapasitas. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, nama saya Angger Mahanani NPM 104, Erlanda Nova Wibowo NPM 137, dan Maulita Restuningrum NPM 174. Yang pertama, pengertian dari kapasitas. Kapasitas sendiri dapat diartikan sebagai hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Pembagian kapasitas. Menurut pembagian waktu, kapasitas sendiri dibedakan menjadi 1. Kapasitas jangka panjang. Kapasitas dengan durasi lebih dari 1 tahun yang merupakan fungsi penambahan dari fasilitas dan peralatan yang dimiliki. Yang kedua, kapasitas jangka menengah. Kapasitas ini berdurasi 3 hingga kurang dari 1 tahun yang dapat dengan menambahkan peralatan, karyawan, jumlah shift, subkontrak, dan juga persediaan. Yang ketiga, kapasitas jangka pendek, biasanya sampai dengan 3 bulan. Biasanya juga sulit diubah sehingga menggunakan kapasitas yang sudah ada. Selanjutnya ada desain dan kapasitas yang efektif. Yang pertama ada kapasitas desain, yaitu output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam satu tingkatan tertentu, seperti jumlah yang diproduksi per minggu, per bulan, ataupun per tahun. Kemudian yang kedua ada kapasitas efektif. Kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan standar kualitas yang diberikan. Next ada pertimbangan kapasitas. Pertimbangan kapasitas di sini ada 4. Yang pertama adalah meramalkan permintaan secara akurat. Sebuah peramalan yang akurat merupakan hal yang paling utama bagi keputusan kapasitas. Manajemen harus mengetahui produk mana yang sedang ditambahkan dan mana yang sedang dihentikan. Begitu juga volume yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Volume ditentukan dengan peninjauan ulang pada beberapa alternatif saja, dan teknologi juga ikut menentukan kapasitas. Kemudian yang ketiga ada menentukan tingkat operasi yang optimum. Sering ditentukan dengan istilah skala ekonomis dan skala disekonomis. Yang keempat ada membangun untuk perubahan. Manajer operasi membangun fleksibilitas dalam fasilitas, peralatan, dan mengadakan sensitivitas keputusan. Mengelola permintaan. Dalam mengelola permintaan, walaupun peramalan sudah baik, kadang terdapat ketidakcocokan permintaan dan kapasitas sehingga bisa terjadi permintaan melebihi kapasitas atau sebaliknya, kapasitas melebihi permintaan. Oleh karena itu, ada taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan, yaitu dengan 1. Mengubah staf yang ada dengan menambah atau mengurangi. 2. Menyesuaikan peralatan dan proses dengan membeli, menjual, atau menyewa. Yang ketiga, memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil. 4. Mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. Perencanaan kapasitas. Tahap pertama, permintaan di masa yang akan datang diramalkan dengan model tradisional seperti konsep statistik. Tahap kedua, peramalan digunakan untuk menentukan kapasitas serta peningkatan ukuran untuk setiap penambahan kapasitas. Analisis titik impas. Cara untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh perusahaan fasilitas untuk mendapat keuntungan. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan sebuah titik dalam unit dan satuan nilai uang
di mana biaya sama dengan pendapatan. Titik tersebut disebut titik impas. Perusahaan harus beroperasi di atas tingkat ini untuk mencapai keuntungan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.